Ya, inilah dia kondisi malam hari, kondisi saat-saat gabut. Gabut karena nggak ada duitnya, nggak bisa kemana-mana, nggak punya duit. Akhirnya kondisinya gabut. Ini barusan saya bersih-bersih teman-teman, bersih-bersih kandang yang ada di sini tuh. Ini sorry ya, agak gelap karena mah HP-nya jelek. Ini selama beberapa tahun, nggak sih, paling 3 atau 4 bulan belakangan nggak pernah saya bersihkan. Awalnya gara-gara koran habis, terus kondisinya hujan terus, mau beli koran juga di jalanan nanti bahaya kalau kena hujan juga percuma, nggak bisa sampai rumah. Terus akhirnya nggak tak beliin koran itu sampai lama. Terus kemudian akhirnya karena nggak ada koran, nggak diganti-ganti, terus akhirnya kondisi kandangnya kotor. Terus yang terjadi kemudian adalah penyakit. Kenari itu mudah sekali kena nafas ketika area di kandangnya itu kotor. Nah, di samping itu juga berbarengan dengan kondisi pejantan yang agak loyo. Jadi nggak ngisi teman-teman, dari sekian banyak indukan yang dikawin itu nggak ngisi semua. Itu kemarin terakhir ngisi satu, tapi ternyata terjadi betina. Nggak tahu apakah itu indikasi karena akan terjadi kemiskinan atau gimana, saya nggak tahu. Lalu parahnya lagi, di sini sebetulnya nggak parah sih, ini kondisi normal aja. Kebetulan murai 3 pasang ini, dari sini 2 pasang ya, itu 2 pasang sama yang di sana 1 pasang, itu ternyata brodol. Ini betinanya brodol, terus sebelahnya lagi dua-duanya jantan betina, terus yang satunya lagi jantannya brodol teman-teman. Nah yang sebelah sana itu kemarin sudah nelor 1 kali, nggak ngisi tak buang, terus ini nelor nggak ngisi lagi teman-teman. Nah, saya nggak tahu apakah benar-benar ini kondisinya akan terus menerus dan saya akan menjadi miskin, saya nggak tahu. Mudah-mudahan enggak ya. Kemarin tahun berapa ya, berapa tahun yang lalu saya pernah merasa aneh dengan kondisi spiritual saya. Terus saya berdoa kepada Tuhan, ternyata gini-gini aja ya hidup ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang nggak bersyukur, itu memang ada pun syadid. Dikarenakan dalam kondisi yang nggak punya uang sekalipun, orang itu sudah banyak sekali diberikan kenikmatan, kehidupan, terus kesehatan, macam-macam lah. Itu kalau kita mau berpikir secara jernih gitu, itu lompatan pikirannya panjang sekali teman-teman. Nah waktu itu saya merasakan itu, terus akhirnya ya sudah, saya nggak apa-apa lah, mungkin doa saya terkabul. Terus pada akhirnya rezeki saya susah sekali untuk saat ini, termasuk ini video nggak ada yang nonton. Nah tapi dari situ saya mulai berubah, bukan berubah, saya mulai menggunakan metode lain, bahwa di Islam itu memang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi orang Islam itu harus unggul, agamanya unggul, terus pemeluknya juga unggul. Di samping itu setiap jihad yang ditulis dalam Al-Quran itu ayatnya selalu mendahulukan harta. Itu suara apa ya? Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, kalau enggak wajah itu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan kemudian berjihad dengan fisikmu. Jadi nilai harta itu jauh lebih bisa berbicara banyak ketimbang fisik teman-teman. Misalnya ada orang punya uang 1 miliar, ketika dia ingin berjihad untuk membangun sekolahan, membangun masjid, membangun jalan atau apa itu cukup gitu loh, tanpa dia turun tangan itu cukup. Tapi kalau seandainya dia nggak punya apa-apa terus berjihad dengan tangannya, dengan badannya, itu kadang-kadang nggak jalan karena material yang mau dikembangkan kan nggak ada. Itu butuh dana kan untuk beli materialnya, untuk beli peralatannya, macam-macam itu. Kalau semuanya itu nggak ada, pada akhirnya nggak jalan. Nah berarti filosofi dalam Islam itu sangat rasional sekali. Wajah itu bi amwalihim. Berjihad itu paling utama, awal-awal orang berjihad itu harus dengan uang. Ya kisah-kisah tentang perjihatan itu dari dulu sudah banyak. Ada suara mic itu. Jihad itu sudah banyak sekali. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika ada perang Tabuk, perang termiskin di dunia, itu berjihad dengan uangnya, menyumbang sekian ribu ekor unta, kalau nggak salah 1000 atau 100, lalu kudanya 100 dan yang lain-lainnya.
sementara yang lain-lain nggak bisa apa-apa tapi dengan fisiknya. Nah tapi kalau seandainya cuma fisik saja, nggak ada peralatannya, perang itu nggak jalan teman-teman. Kalaupun jalan mesti kalah. Nah maka yang paling menjadi titik tolak ukur utama adalah bi amwalihim. Nah filosofi itu seirisan, sejalan dengan filosofi yang lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang unggul. Dari mana kita tahu bahwa Islam agama yang unggul? Dari ajarannya. Tidak ada agama yang sedetail dan selengkap Islam. Bahkan untuk urusan sosial sampai urusan waris mewaris itu diatur dalam koridor Islam, teman-teman. Misalnya begini, di agama lain Konghucu taruhlah, itu orang bisa mewariskan hartanya itu kepada orang yang dikehendaki, siapa yang dia suka gitu. Jadi kadang-kadang di dalam agama Konghucu itu warisan jatuh ke Pak D atau ke temannya atau ke siapa. Kalau misalnya dia nggak terlalu suka dengan anaknya karena anaknya terlalu sibuk misalnya, terus kemudian dia lebih dekat dengan temannya atau dengan tetangganya, itu kadang-kadang dia berwasiat bahwa rumah saya, harta saya ini nanti sebagian dikasihkan kepada teman saya. Nah akhirnya ada fenomena bahwa di agama lain itu kadang-kadang juga cepat-cepat ingin membuat orang yang mau meninggal itu menjadi cepat meninggal, dikarenakan sebelum mereka berwasiat itu sebisa mungkin sudah meninggal terus hartanya diperebutkan. Nah, sementara di Islam itu tidak ada begitu teman-teman. Kalau mau mengikuti anjuran Islam itu nggak ada, karena ada fikih mawaris, ada hukum faraid. Jadi orang itu tidak perlu berebut dengan warisan, itu santai-santai saja dengan sendirinya sudah terbagi, karena memang sudah ada bagiannya, jadi sudah ada plot-plotnya. Di samping itu untuk urusan sosial juga diatur. Jadi nggak cuma urusan itu di agama lain nggak diatur, di Islam diatur, saking detailnya. Urusan sosial, cara kita bertamu itu diatur. Di dalam pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang sebetulnya itu lebih spesifik untuk mengatur tentang hal-hal yang sosial ya, itu tidak diatur. Di PPKN itu kebanyakan mengatur masalah gotong royong, terus kenegaraan dan lain-lain. Tapi di fikih itu nggak cuma itu, di Islam itu nggak cuma itu, sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang lain itu diatur. Orang bertamu itu harus kena aturan teman-teman. Jadi kita nggak bisa selonong-selonong. Misalnya ada ayat gitu ya, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu. Jangan kamu bertamu kepada orang lain, ke rumah orang lain itu kecuali dalam kondisi yang nyaman. Jadi konotasi atau acuan yang dipakai dalam hukum sosial bertamu ya, itu adalah kenyamanan. Misalnya ada orang bertamu jam 1 malam, itu tidak boleh dalam Islam, karena itu mengganggu. Atau orang yang biasa tidur siang gitu, misalnya ada Pak A yang terbiasa misalnya siang setelah sholat luhur itu kemudian dia tidur terus bangun nanti asar. Nah ketika orang tahu siklusnya bahwa si A itu biasa tidur siang, itu orang nggak boleh bertamu karena itu mengganggu, tidak nyaman gitu. Begitu juga tuan rumah itu juga diatur. Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman dengan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir itu harus menghormati tamu. Artinya tamu itu harus dimuliakan. Tergantung kebiasaan, adat dari setiap wilayah itu beda-beda. Ada yang kalau misalnya tamu datang itu disuguhi teh, ada yang disuguhi makan macam-macam. Nah itu namanya memuliakan. Artinya tidak bisa terus tuan rumah terus santai-santai, kemudian tamunya nggak dihormati sama sekali karena mungkin misalnya orang biasa misalnya, itu nggak bisa, harus ada aturan. Begitu juga tamunya, tamu nggak bisa karena mentang-mentang dihormati terus kemudian dia punya jargon, punya tagline tamu adalah raja, itu aneh sekali. Jadi tamu itu ya ada aturannya, tuan rumah ada aturannya. Nah itu kenapa bisa dibilang, bukan bisa dibilang, dalam riset itu disimpulkan bahwa Islam itu ya yuk lalai, artinya unggul agamanya dari agama-agama yang lain karena betapa detailnya ajaran agama itu.
Dan tentu masih banyak sekali yang lain ya, pembanding-pembanding kenapa agama Islam itu dibilang yang paling unggul. Lalu berikutnya, si pemeluknya juga harus unggul. Unggul itu ya orangnya ya sehat-sehat, ya kaya-kaya, ya pinter-pinter dan sebagainya gitu. Misalnya begini, dalam riwayat tarikh, riwayat sejarah, Nabi itu tidak pernah memakan barang-barang yang sifatnya nista. Misalnya dob itu biawak. Padahal biawak itu kalau di Arab itu biasa dimakan oleh sahabat. Itu sebagian sahabat itu ketika lapar makan. Nabi nggak makan itu. Nabi itu terbiasa makan daging kambing, minum susu, minum madu, buahnya kurma. Artinya sesuatu yang memang higienis, bersih dan bergizi. Dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan, kalau daging kambing, sate, kalau di sini gulai itu adalah makanan orang kaya, nggak bisa. Karena itu standarnya orang Islam itu ya begitu. Artinya orang sekali Abu Hurairah yang katanya miskin, Bilal bin Rabah yang katanya miskin itu ya tetap makan daging kambing, minum susu, minum madu. Mereka tidak pernah minder, tidak pernah menganggap bahwa ini makanan istimewa, makanan orang kaya, nggak gitu. Itu dianggap normal aja. Orang kaya, orang Islam ya begitu, itu standarnya. Bahkan kata Mbah Maimun Zubair, seorang ulama khos di era modern, berkata bahwa zakat fitrah itu Imam Syafi'i batasannya adalah 1 mud. 1 mud itu kira-kira ya 7 on beras lah, hampir 1 kilo. Itu bukan persoalan banyaknya ya, bukan persoalan kalau segitu ya orang makan gak habis, bukan itu. Tapi batas minimal dari orang miskin aja sebetulnya nggak minimal amat. Batas sedikitnya orang Islam aja nggak sedikit gitu loh. Jadi semiskin-miskinnya orang Islam itu harus punya beras itu segitu, minimal itu 7 on itu. Nah itu artinya standar orang Islam itu tinggi gitu. Bahkan di riwayat-riwayat lain, kalau kita mau baca banyak buku-buku dari ulama dulu itu, Imam Ghazali itu menegaskan bahwa orang zuhud tidak boleh miskin. Artinya ada batasnya gitu. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali ibadah-ibadah yang diatur yang itu membutuhkan uang. Misalnya haji. Haji itu kalau untuk orang Indonesia biayanya sekarang mungkin 40 juta atau mungkin besok-besok bisa meningkat. Nah kalau orang kondisi keuangannya kurang dari itu ya nggak bisa haji. Artinya nggak bisa melaksanakan ibadah yang ditulis Al-Quran. Itu ironi gitu loh. Nah oleh sebab itu semiskin-miskinnya orang Islam itu tidak boleh lebih miskin dari kaum-kaum lain. Artinya miskinnya orang Islam itu juga kayaknya orang agama lain. Harusnya gitu harusnya. Nah itu kenapa kemudian ada ayat wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Nah dari riwayat itu kerangka berpikir kita mulai berubah teman-teman. Banyak orang itu yang keblinger, mereka takut hisab, mereka beranggapan mereka zuhud, terus kemudian mereka takut kaya, terus memiskinkan diri. Itu ajaran-ajaran keliru. Artinya orang Islam itu memang harus kaya. Ketika orang Islam itu kaya itu bukan kedonyan. Beda ya orang yang suka uang dengan butuh uang. Semua orang butuh uang tapi tidak semua suka uang. Orang yang suka uang itu ya memang rata-rata orang suka uang. Artinya ketika mereka dapat uang itu biasanya digenggam teman-teman, nggak bisa keluar. Terus tujuan hidup mereka juga cuma uang. Tapi di Islam tidak mengajarkan itu. Orang tuh harus punya uang. Tujuan mereka jihad fisabilillah, untuk persiapan akhirat, kira-kira gitu. Nah ajaran-ajaran yang kadang-kadang keliru itu memang itu ajaran-ajaran si orang disuruh miskin biar mendekat dengan Tuhan. Loh, orang kaya itu juga bisa mendekat dengan Tuhan. Buktinya banyak sekali ibadah yang membutuhkan uang. Bahkan di kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu beliau mengatakan di Syarifatullah Al-Hidayah itu Syarifatullah Al-Khalidah itu beliau mengatakan fakubhanakum hina sirtum qaradun yurma. Kasihan sekali orang Islam yang sebetulnya punya banyak lahan untuk menjadi kaya itu cuma jadi objek. Misalnya haji itu yang melakukan ritual ibadahnya orang Islam, tapi yang kaya justru orang kafir. Pilot itu banyak orang kafir, yang bikin pesawat orang kafir. Padahal
penerbangan untuk haji tiap tahun itu berapa jumlahnya teman-teman. Karena setiap penerbangan jamaah, satu kloter jamaah itu biasanya sewa satu pesawat. Untuk penerbangannya itu bisa sampai 14 juta per orang. Itu kalau kali 100 orang sudah berapa? Itu yang kaya orang kafir, karena posisinya yang jual beli pesawat orang kafir. Belum lagi pakaian ihram yang seperti anduk putih itu imporan dari Cina teman-teman. Itu orang ateis, orang kafir. Artinya kita itu sebagai pelaku hanya jadi objek gitu loh. Kita tuh melakukan sesuatu, tapi yang untung itu justru dari kaum agama-agama lain. Nah itu ironi, itu yang disebut fakobahanakum hina sirtum qaradon yurma. Nah makanya sangat sangat didukung atau sangat bagus sekali ketika banyak travel itu yang berasal dari haji-haji di Islam. Itu banyak sekali itu travel and tour, penyewaan bis itu justru yang punya itu orang-orang Cina teman-teman. Ya pada akhirnya yang diuntungkan ya mereka, karena mereka mengambil posisi dari apa yang kita lakukan. Lu harusnya itu yang punya banyak aset di sana itu orang Islam, kan nanti dengan begitu nanti akan kembalinya ke Islam. Nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini yang sekarang terjadi di kampung, khususnya di kampung ya, di Indonesia mayoritas dan lebih spesifiknya di kampung, itu orang Islam justru miskin. Pada akhirnya agama menjadi rugi, karena itu akan menjadi perbandingan. Orang-orang yang menjadi TKW di Malaysia, ya bukan Malaysia lah, di Jepang, di Korea, atau di Cina, di Hong Kong, di Singapura, itu akan membandingkan kenapa Jepang maju Indonesia enggak, kenapa Korea maju Indonesia enggak, kenapa Cina maju Indonesia enggak. Mereka beranggapan karena di Indonesia itu banyak agama, banyak doktrin yang membuat orang itu untuk menjadi miskin, karena khawatir kalau kaya itu kena hisab. Nah pada akhirnya orang miskin betulan teman-teman. Nah itu yang rugikan agama, yang jadi kambing hitam agama, gara-gara agama terus umatnya menjadi miskin. Nah itu fenomena begitu, itu keliru, anggapan yang keliru. Kalau justru agama itu yang menganjurkan orang kaya biar bisa berjihad gitu. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya agama kita ini pemeluknya itu seperti di Saudi Arabia, atau mungkin di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Abu Dhabi itu ya, dan negara Timur Tengah yang lain. Orang tidak bisa membandingkan itu. Artinya orang Islam itu kaya-kaya. Ada fenomena, dan ini nyata, ada orang Buddha masih muda yang kemudian tertarik dengan agama Islam. Dia pamit ke ayahnya dan diizinkan oleh ayahnya, tapi ayahnya berpesan, apa kamu siap menjadi orang Islam? Orang Islam itu bodoh dan miskin. Itu fenomena yang tercermir keluar begitu teman-teman. Padahal diktenya, filosofinya kan al-Islamu ya'lu wa la ya'la alaih. Pokoknya parah orang Islam nih, kacau. Ajarannya kacau. Bukan ajarannya, yang mengajarkan, pesan agama yang disampaikan oleh pengajar kita kadang-kadang kacau gitu. Jadi orang seolah-olah nggak boleh kaya karena khawatir nanti hisab. Tapi di sisi lain kita juga kewalahan ketika kita ingin berjihad, karena pada akhirnya agama itu akan menjadi kambing hitam. Orang zaman sekarang kan tolak ukurnya duniawi teman-teman. Nah kalau seandainya duniawinya orang Islam itu kaya, maka orang itu justru akan terinspirasi untuk masuk Islam, karena orang ini menang. Nah bahkan di zaman era Muawiyah, ketika membuat Bani Umayyah itu pernah berkuasa di Andalusia Spanyol, mereka punya jargon betapa kasihannya ketika ada orang Islam itu menyapu lantainya sendiri. Itu maksudnya sindiran bahwa orang itu semiskin itu sama nggak bisa membayar pembantu. Jadi itu hal memalukan dulu, itu aib gitu ketika ada orang Islam itu menyapu lantainya sendiri. Harusnya mereka punya pembantu. Nah tapi fenomena yang terjadi saat ini justru makin parah, karena orang Islam itu bukan hanya menyapu lantainya sendiri, tapi menyapu lantainya orang lain, dan kadang-kadang itu orang kafir. Banyak teman-teman kita yang muslim itu jadi pembantu di Singapura, banyak yang jadi pembantu di Singapura, di Hong Kong. Itu yang notabene itu ya jadi pembantu, artinya kerjanya sebetulnya sama dengan di rumah gitu kan, tapi di sana dihargai, digaji, di sini enggak. Nah itu jatuh sekali teman-teman. Jadi kredibilitas agama itu dipertaruhkan di situ.
Ya artinya orang yang ingin membuat kaya dirinya sendiri atau atau keduanya lah bahasa sekarang itu tidak melulu salah gitu loh, karena dengan begitu agama itu menjadi diuntungkan gitu loh. Nah dari situ kita bisa mengambil pola pikir yang berbeda dari sebelumnya, bahwa orang tuh harus zuhud, orang tuh harus tawadhu macam-macam. Itu asumsinya atau prakteknya tidak seperti yang terjadi saat ini. Mentang-mentang harus tawadhu nggak boleh kaya, harus nunduk terus. Mentang-mentang zuhud harus nggak boleh kaya, harus miskin terus. Itu repot teman-teman, ajarannya sangat parah itu. Itu justru kita tidak bisa mendekatkan Tuhan, malah menjauh. Karena kecenderungannya orang di zaman ini ketika miskin, perutnya lapar, itu jauh lebih mudah marah. Ketika marah itu nggak karu-karuan teman-teman. Itu pelampiasannya itu bisa sampai membunuh orang, mencuri harta orang, atau minimal itu rasan-rasan orang, suka ngamuk sama orang. Coba bayangkan kalau dia itu kaya gitu. Makanya di riwayat lain itu ada ada jargon atau hadis Nabi ya, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik ketimbang tangan di bawah. Artinya orang yang memberi itu jauh lebih baik ketimbang orang yang menerima. Pertanyaannya bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak punya ya. Itu satu ajaran, titik poin atau menjadi trigger bahwa orang Islam harus kaya biar kita bisa memberi. Maksudnya kan begitu. Tapi filosofi zaman sekarang susah sekali teman-teman. Jadi kita sudah terlanjur miskin, kemudian ajaran yang dipublikasikan kita menjadi orang miskin karena nanti takut hisab masuk neraka dan lain-lain. Itu repot. Nah, oleh sebab itu dari sini kita bisa merubah pola pikir kita untuk menjadi kaya, biar Allah memberikan rezeki kepada kita, biar kita bisa lebih unggul sesuai dengan filosofi yang dikehendaki oleh agama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya mungkin sementara hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.